suka keluar gitu, lucu aja. Tapi karena nggak punya pacar, jadi dilihat sendiri terus tiap hari. Selain tato yang menjadi ciri khas Ratu Felicia, sempat beredar kabar bintang sinetron ABG ini baru saja melakukan operasi kecantikan untuk perbaikan hidungnya. Oh itu cuman dikikir doang, tadinya kan hidung aku kan ininya kan tulangnya kan betet. Ini dipotong doang. Bukan semata-mata demi kecantikan jika ia rela menghabiskan uang di meja operasi, melainkan karena tuntutan profesi. Fitrah, hati yang bersih, serta persiapan menyambut hari ke depan yang lebih baik lagi. Namun ada satu kisah yang tertinggal di saat-saat setelah Ramadan berlalu. Kisah ini merupakan cerita klasik para ibu rumah tangga yang ditinggal mudik para pekerja rumah tangganya. Ada sebagian yang menginap di hotel untuk menghindari kerepotan akibat pekerjaan rumah tangga yang bertumpuk. Ada juga yang mengungsi ke rumah orang tua karena tidak sanggup mengerjakan pekerjaan yang ditinggal pergi para pekerja rumah tangga. Tapi Monica Umardi tidak. Ia mengaku tidak merasa kehilangan, meski beberapa pekerja rumah tangganya memilih mudik saat Lebaran tiba. Kerepotan menjelang Lebaran, aku rasa semua orang lebih repot dari aku malah orang yang paling nyantai menyambut Lebaran. Karena kalau masalah bersih-bersih rumah, kita udah melondri horden-horden dari bulan lalu. Ngecat rumah sebelum 7 bulanin, jadi udah nggak repot kayaknya. Meski tidak ada pekerja rumah tangga, tugas-tugas yang bertumpuk tetap harus diselesaikan. Tapi tidak mungkin kalau ia bekerja seorang diri menggantikan posisi pekerja rumah tangganya. Itulah sebabnya perlu mengerahkan tenaga bantuan. Kan ada pasukan Mbak di rumah, ada suami, ada adik. Nah, bagi-bagi tugas lah. Dengan 2 tenaga pembantu yang kuat dan sesehat pria di sampingnya ini, rasanya tidak masalah kalau pekerja rumah tangga Monica Umardi mudik hingga 2 minggu sekalipun. Paling-paling yang membuat Monica dan Ari suaminya sedikit kelimpungan adalah soal makanan yang tidak lagi tersaji di atas meja. Soalnya bininya nggak bisa makan. Alhamdulillah nggak pernah Mbak. Dari awal sebelum married juga saya udah ngomong soalnya. Jangankan sama dia, sama mertua udah ngomong. Mam, aku nggak bisa masak. Jadi don't expect gitu ya. Jangan mengharapkan aku nanti masak buat anakmu. Ditambah dengan ketidakmampuan Monica memasak, makin meranalah Ari. Untungnya Ari bukanlah orang yang rewel soal makanan. Kalau buat saya sih asal ya apa adanya yang ada di meja kita makan. Kalau enak kita makan, kalau nggak enak ya nggak usah dimakan gitu aja. Jadi pekerja rumah tangga mudik tidak jadi persoalan besar bagi Monica Umardi. Ya nggak apa-apa lah, toh dia paling seminggu 2 minggu kan. Kita kan juga nggak mati kalau nggak ada dia. Paling makan susah ya, makan mesti beli gitu. Pengalaman buruk tentu saja menimbulkan trauma bagi diri setiap orang. Hal demikian dialami oleh presenter Indra Bekti. Ibundanya meninggal akibat kecelakaan mobil. Akibat peristiwa tersebut, Indra kapok untuk mengendarai mobil tanpa didampingi seorang supir. Hal yang paling dihindari Indra Bekti adalah berada di belakang setir. Apapun jenisnya, entah itu setir mobil ataupun motor, Indra Bekti anti. Ia pun tidak pernah coba-coba untuk berada di balik setir, apalagi sampai mengendarainya. Ia punya trauma yang terus menggores di hati seputar mengendarai kendaraan bermotor. Ya pengalaman dari bokap gue, dia bawa motor sih sebenarnya. Makanya motor aja gue nggak mau bisa gitu. Jadi bokap gue pernah kecelakaan gitu, terus nyokap gue kecelakaan, akhirnya nyokap gue meninggal. Mungkin gara-gara itu ada sedikit trauma. Karena trauma itulah ia tidak pernah bisa mengendarai kendaraan bermotor. Tidak mobil, tidak juga motor. Mungkin gue tuh kalau bawa mobil parnoan gitu. Jadi ada mobil dekat aja gitu, aduh gitu. Untuk menggunakan mobil hasil kerja kerasnya selama ini, Indra tinggal menunggu supir. Supir pribadinya itulah yang akan mengantar ia kemanapun ia pergi. Indra tinggal duduk tenang di kursi penumpang sambil beristirahat. Ya, jadi gue merasa safe aja gitu. Kalau gue di dalam mobil, gue ngerasa aman dengan adanya supir yang sudah berpengalaman gitu. Sebagai laki-laki, pernah juga ia mencoba untuk belajar mengendarai mobil. Apalagi teman-teman dan saudara-saudaranya memanas-manasinya untuk menghilangkan rasa traumanya itu. Nggak tahu ya, gue nggak tahu akan sampai kapan. Cuman gue masih mencoba untuk melawan hal tersebut gitu ya. Teman-teman saya bilang, nyetir aja kenapa sih gitu, saudara semua bokap gitu ya. Ya, gue coba, tapi belum saat ini belum bisa gitu.
Namun apalah artinya dibilang macho karena jago mengendarai kendaraan dibandingkan dengan jantung yang terus dak-dikduk karena pengalaman pahit yang menimpa almarhumah ibunda tercinta. Ya sebenarnya sih gue tadinya awal pengen banget bisa bawa mobil. Gue udah berniat untuk belajar sama temen gue. Terus udah gitu sama dari ya semenjak SMP SMA lah, SMA gitu. Terus kemudian gue kuliah juga udah mulai pengen belajar bener. Tapi ya kembali lagi ya tiba-tiba pengalaman-pengalaman gak enak itu selalu hadir. Dan gue keringet dingin dan kayaknya udah deh stop sampai di sini. Gue nggak bisa. Saya mempunyai sebuah kabar menarik yang sayang sekali kalau Anda lewatkan. Peter Pan patut berbangga hati, musiknya diterima di semua kalangan. Dari anak kecil hingga dewasa, tak terkecuali selebritis. Makanya wajar saja kalau sang vokalis digilai dan punya banyak skandal dengan perempuan rupawan. Dan salah satu artis cantik yang tergila-gila dengan Peter Pan adalah Alyssa Soebandono. Di setiap kesempatan dia selalu mendengarkan tembang Peter Pan, termasuk di mobil yang menemaninya menuju ke lokasi syuting. Simak Alyssa berdendang lagu Peter Pan yang disukainya. Yang itu yang Ica bilang, yang mama bilang kok aneh-aneh lagunya tuh, kok kaki di kepala, kepala di kaki. Itu lagu Peter Pan. Ini lagunya nggak hafal ininya. Kau hancurkan hatiku, hancurkan lagi. Kau hancurkan hatiku untuk melihatmu. Kau terangi jiwaku, kau redupkan lagi. Kau hancurkan hatiku untuk Arti tato buat Ratu Felicia adalah ungkapan kreativitas. Jadi ia tidak peduli apapun pandangan orang terhadap wanita bertato. Ia tetap menempelkan 3 tato permanen di tubuhnya. Satu tato bergambar mahkota di punggung, lainnya bergambar rantai melekat manis di pergelangan kaki, satunya sengaja ia letakkan di tempat tersembunyi. Ketiganya dianggap sebagai ekspresi dari kepribadiannya. Ini bikinnya baru 8 bulan, 9 bulan. Aku tuh mikir untuk bikin tato tuh lama juga gitu loh. Mikir resikonya, mikir aduh bakal sakit gak ya gitu. Akhirnya setelah putus sama dia malah baru pengen. Kalau yang di punggung itu maknanya apa sih, Vel? Oh ini terinspirasi dari teman gue, ada namanya Wina si gila boncu itu. Dia emang tatonya tuh melingkar semua di badan. Dan dia tuh kreatif banget, gue suka banget sama ID-nya dia. Dia tuh smart banget orangnya. Terus dia, Win apaan no yang keren nih gitu. Kan nama lo Ratu bukan depannya. Iya udah bikinnya Queen. Oh ya nyambung juga. Itu atasnya kasih crown gitu kayak mahkota gitu. Oh iya itu warnanya harus kuning ya. Kuning ngejedar kan kulit lo putih. Iya pokoknya dikasih tau sama dia. Tato lain yang ia letakkan di bagian tersembunyi khusus ia buat untuk dinikmati seorang diri. Kalau yang di sini, yang di belakang ini, yang di bawah ini lucu aja kalau misalnya lagi pakai celana yang pendek banget terus suka keluar gitu, lucu aja. Tapi karena nggak punya pacar jadi dilihat sendiri terus hari. Selain tato yang menjadi ciri khas Ratu Felicia, sempat beredar kabar bintang sinetron ABG ini baru saja melakukan operasi kecantikan untuk perbaikan hidungnya. Oh itu cuman dikikir doang, tadinya kan hidung aku kan ininya kan tulangnya kan betet. Ini dipotong doang. Bukan semata-mata demi kecantikan jika ia rela menghabiskan uang di meja operasi, melainkan karena tuntutan profesi. Pemirsa, tidak terasa 30 menit telah berlalu. Begitu banyak kabar yang telah kami informasikan kepada Anda.
Kini saatnya saya Farisa Kamelia beserta seluruh kru yang bertugas mohon undur diri dari depan Anda. Jangan lupa saksikan terus Kabar-Kabari setiap hari Senin, Kamis, dan Minggu pukul 4 sore hanya di stasiun kebanggaan milik kita bersama, RCTI, selalu di hati, selalu dinanti.